Alhamdulillah, ini acara manakib di pesantren Darul Hikmah ya. Pimpinan pesantren Kiai Haji Muhammad Saifuddin. Alhamdulillah, ini jemaahnya cukup banyak. Ini langsung khidmat ilmiah pertama Pak Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Ahad, alhamdulillah kita bisa mengadakan manakib yang perdana. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Oman. Karena kita belum kenalan nih. Yang kedua Ustaz Riki. Ustaz Riki yang Ustaz. Alhamdulillah masih muda. Yang ketiga Ustaz Solihin. Alhamdulillah sudah 2 hari ini kan. Terus yang keempat Ustaz Apik, teman dari udah agak lama, dari 2 tahun atau 3 tahun. Yang kelima Ustaz Umar. Alhamdulillah. Yang keenam Ustaz Abdullah. Nah, kebetulan saya punya tetangga Ustaz Adon, yang biasa kita panggil. Nah, saya yang terakhir ini ada tetangga, tapi baru sekali ini saya ketemu Ustaz Endang. Nah, beliau ada. Ini mari dengan kehadiran ini yang saya diadakan manakib ini, kita bersyukur yang tiada tara, khususnya yang saya sebutkan tadi telah support saya, bagian daripada perjalanan saya, yaitu yang dikasih sama Allah wasilahnya guru kita Al-Mukarram Abah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Yang terakhir, kita ini punya ruh, tapi kita suka lupa. Kita
mengirimkan surat Al-Fatihah kepada ruh kita sendiri. Wabil khususan bila ruhi, sebutkan masing-masing orang tua kita, ibu kita. Ila hadratuhuma al-Fatihah. Kita ini sudah saya pesankan kemarin di grup WA, saya suruh bawa air. Siapa yang bawa, mudah-mudahan air ini semua air itu punya ruh, karena semua yang hidupkan kita 90% badan kita ini isinya air. Kebilang khusus agama Allah. Iya. Terima kasih. Sebelumnya karena saya adakan ini dari teman-teman dan teman-teman semuanya, dan kebetulan ini adalah perdana dan saya pribadi segini banyak. Ini adalah pasukan di Yayasan Al-Hikmah semua, kecuali ini ada dua yang ini tadi kan timnya Ustaz. Sini semua mungkin masih ada kurang lebih sekitar ada berapa yang hadir? Kayaknya masih enggak, ada tim sopir itu kayaknya hanya 50% yang hadir kayaknya. 50%. Padahal kalau hadir tadinya tuh yang susah jadi mudah, yang mudah dipermudah gitu. Kenapa urusan dunianya diselesaikan di sini? Tadi udah kita dibimbing dari maghrib sampai jam 9. Tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya mengagungkan asma Allah. Dan yang kedua, kita senantiasa mengambil hikmah dan iktibar dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencari ilmu di dalam majelis ini, dalam perjalanannya aja, kalau orang-orang yang memahami nyari ilmu itu jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya teman-teman yang siang malam menjalankan mobil, yang siang menjalankan beko, kalau diniatkan mencari rezeki buat anak dan istri kita yang tercinta dengan keikhlasan hati mencari ridhonya Allah, insya Allah mati dalam keadaan menjadi mujahid fi sabilillah. Mujahid tidak harus perang, karena perang sekarang adalah perang mencari rezeki yang ditebarkan di muka bumi ini. Karena apa? Kemiskinan mendekatkan dengan kekufuran. Makanya saya undang khusus dalam rangka kita silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Manakib keliling ini adalah bentuk salah satu silaturahmi. Karena kita buka semua kitab hadis, Al-Quran pun tidak ada konsep yang memanjangkan umur kecuali silaturahmi.
Apalagi mendapatkan rezeki. Makanya orang yang ingin dapat rezeki banyak harus rajin silaturahmi. Kalau nggak mau silaturahmi, puas adanya di rumah, nggak punya duit di rumah. Ibarat kalau bahasa kampung saya nangkrem itu kayak itu ayam yang lagi nangkremin telur, kagak kemana-mana itu. Di dalam. Nah, karena apa? Kita disuruh mencari rezeki seolah-olah kita akan hidup selamanya. Makanya mencari rezeki wajib. Betul Ustaz? Makanya kalau santai-santai, makanya saya kalau pernah di jalan lihat di pinggir jalan main gaple, main catur berjam-jam. Kata saya itu istrinya dilawan main catur sama main gaple. Betul? Padahal orang yang nyari rezeki dengan keringat menetes aja masih kesulitan, tapi dilawan dengan main gaple. Yang ini perlu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jangan sampai kita rela tadi bahasanya rayuan iblis. Rayuan iblis itu nggak sakti, pakai mandraguna. Habisnya kalau katakan di Ramayana, semua yang enak-enak ini pasti ada. Tapi dari habis maghrib serius terus. Makanya ini saya ada ketawa, walaupun ketawanya masih agak malu-malu, tapi nggak apa-apa. Nah, inilah salah satu konsep memanjangkan umur, yaitu dengan silaturahmi. Yang kedua, mendapatkan rezeki. Maka perbanyaklah bersilaturahmi, perbanyaklah dengan mencari rezeki. Allah tidak akan melupakan sebuah kebaikan sedikit pun. Bahkan sampai bahasa terkecilnya adalah biji sawi yang nggak bisa kita lihat. Biji sawi kecil benar, kalau besar sudah susah itu dari. Tapi Allah tetap akan memperhitungkan kalau itu sebuah kebaikan. Tapi juga kalau itu sebuah dosa juga tetap akan diperhitungkan. Makanya hati-hati. Ini ada kisah ini dia Nabi Isa alaihissalam. Beliau punya kewenangan yang luar biasa, bisa membangunkan yang sudah mati. Siapa yang dibangunkan? Salah satu adalah beliau itu orang yang jujur, bekerja keras. Pekerjaannya mengantar kayu, tapi beliau lupa ngambil kayu itu buat tusuk gigi, tidak bilang kepada yang punya. Alhasil dengan ngambil kayu selidi buat tusuk gigi itu, beliau dihukum selama 70 tahun. Bayangkan 70 tahun beliau dihukum dengan hanya mengambil ikannya. Nah kita ini yang sering lalai, sering lupa, sering hilang, bahkan gak hitung berapa yang kita ambil. Satu hutan aja betul. Yang punya hutan
Ayah tak yang punya hutan? Man. 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 Nah, itulah salah satu gambaran sebuah kejujuran. Ada nilai yang sangat besar di hadapan Allah. Tapi tidak jujur pun ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Nah, ini adalah sebagai gambaran kita akan dimintai pertanggungjawaban di dunia di akhirat apapun yang telah kita lakukan di dunia. Dan orang lain tidak bisa membantu. Contoh itu ke warung lupa tadi bayar. Kalian mana ngambil gorengannya udah 2 biji lupa. Kalau lupa kan masih begini. Nah kalau ini pura-pura lupa, karena kalau lupa urusan Allah. Karena ada, kalau orang yang lupa itu nggak mendapatkan hisab. Orang yang lupa sama orang yang ingat itu nggak mendapatkan hisab. Makanya jangan dimarahin kalau orang yang lupa. Karena apa? Yang bisa mengingatkan dan melupakan hanya Allah. Terima kasih Bapak Ustaz teman. Saya sebulan yang lalu itu saya silaturahmi ke di Sirnakasa. Kan kita mendadak, karena sebenarnya Allah yang memanggil saya. Kenapa? Mungkin kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya saya mendapatkan salam lewat mimpi. Itu saya ketemu beliau dan bukan perasaan beliau memegang kepala saya dan dibacakan surah Al-Ikhlas. Tapi ternyata setelah saya ke sana, saya dibacakannya lebih dari sekedar surat Al-Ikhlas. Bahkan saya dikasih ijazah sama beliau yang harus saya baca setiap malam Sabtu. Dan saya ternyata baru tahu setiap manusia itu punya pendamping hidup yang abadi, yaitu malaikat. Dan malaikat ini ternyata setiap orang pun berbeda-beda sesuai dengan hari lahirnya. Dan beliau yang buka isyarat itu, alhamdulillah, saya pun juga baru terbuka dan kebuka pas saya silaturahmi ke guru kita. Allah seperti Allah Iya, alhamdulillah ya, itulah yang saya namakan ketentuan Allah. Karena apa? Emang ada yang bisa dipimpin? Nggak ada. Orang minta mimpi yang enak-enak itu bertahun-tahun nggak disampaikan, makanya mimpi. Makanya saya kalau dapat isyarat mimpi, saya lebih percaya daripada omongan orang. Karena mimpi berarti Allah yang ngasih. Nah, itulah saya percayanya luar biasa. Jadi saya dulu dalam mendapatkan petunjuk di awal-awal saya dibimbing ke jalan yang menurut saya mudah-mudahan ini wasilah saya. Kenapa? Saya dulunya
susah. Dan kalau udah takdir itu luar biasa. Kalau udah takdir pun takkan. Siapapun yang ngasih pengarahan akan susah karena udah gitu. Ya sama kita takdir dalam artian dengan guru. Nah, itu kejadian saya mimpi 3 kali berturut-turut. Mimpi 3 kali berturut-turut berkaitan dengan pondok pesantren ini. Jadi pondok pesantren ini tidak serta-merta begitu saja, tapi perjalanannya luar biasa. 3 hari saya bermimpi dengan saat yang sama, bahkan sampai orang tua itu bilang, orang tua itu katanya guru bilang, saya kata didoktrin dari sekolah yang berbeda, jadi nggak percaya begitu. Tapi setelah saya sholat tahajud, ya Allah, kalau memang ini bukan sebuah kebaikan, berikan jalan buat saya agar saya bisa menolongnya. Tahu-tahu tuh pagi saya masuk rumah sakit. Saya pagi masuk rumah sakit, dan rumah sakit mimpi lagi. Sampai pulang yang ketiga kali mimpi lagi. Mimpinya apa? Perasaan puncak gunung itulah saya bangun masjid. Masjid itu terdengar azannya sampai 3 kabupaten. Luasnya di atas ada di masjid situ. Makanya saya punya cita-cita yang sampai sekarang belum pengen saya pengen jadi masjid. Makanya saya terdampar di sini bukan serta-merta. Makanya Allah yang mengarahkan saya dari Bekasi sampai Bekasi, dari Bekasi ke Jombor, pas nginjek jembatan itu, perasaan tanah ini nggak asing modal. Pada saatnya saya nyari tanah, saya juga belum punya uang, Bung. Orang mungkin nggak percaya orang makan tanah. Itu tanah yang itu saya makan. Kalau emang ini ada milik saya, berilah jalan saya bisa kebeli tanah. Tapi atas izin Allah ternyata terbukti tanah itu beli. Nah, itulah sebuah isyarat yang lewat mimpi. Dan kalau Allah sudah berkenan nuntun hambanya, hamba-hamba yang soleh, insya Allah pasti itu melebihi dari doa siapapun. Bagi rekan dan dewan semuanya, khususnya tim driver saya, masih rasanya sedikit ya. Di luar 4 orang. Di empat siapa? Di luar siapa? Di Aki mau ada. Suruh masuk. Masuk. Sombong bener itu biasanya. Mana ini? Masuk. Ntar giliran kagak dapat hadiah itu apa di rumah saya? Bentar lagi lebaran loh. Lagi lebaran kata saya. Alhamdulillah kan kita setiap tahun dan kurang lebih mungkin lebih dari 5 tahun. Kita ya? Lebih dari 5 tahun kita selalu mengadakan santunan yatim dan janda. Kalau kemarin itu kurang lebih 200 tahun kemarin. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ntar pas bulan puasa ini mohon doanya kalau
teman-teman kesini tadi ini biar sekalian menakipan sekalian sambil menanggapin. Jadi insya Allah biar ramai kayak gitu, biar berkah penuh di sini. Karena hampir 200 tahun kemarin sekitar 200 anak yatim dan janda. Mudah-mudahan dengan adanya anak ini kita senantiasa jaga silaturahmi. Yang kedua ini kita bikin rutin sebulan sekali setiap hari Ahad. Ya. Jadi sehari-hari kita setiap hari Ahad di minggu terakhir setiap bulan. Kalau Senin. Pokoknya kenapa kita ambil hari Ahad? Kebetulan tim-tim yang di jalan ini, karena kalau hari biasa hari kerja, entar malas datang. Tapi pas hari Ahad kan karena biasanya di PT Visin itu masuk teman-teman sampai jam 5 baru boleh buka. Nah ini tadi alhamdulillah kebetulan pas kuotanya habis, makanya nggak bisa bongkar tuh, kasihan juga tuh daripada lagi diuber-uber istri gitu kan, buat setoran tapi nggak bisa membongkar. Tapi karena kita juga nggak punya PO sendiri, kita masih numpang sama orang lain, yang sabar. Nah, kurang lebih Ustaz kita ada 18 armada yang tiap hari buat ngambil batu-batu buat gawe di sini, 18 mobil. Nah, kenapa saya akan lambat membangun pondok pesantren? Saya mau bangun ekonominya dulu, lahannya dulu, biar jangan sampai kita punya tanah 3.000 dibangun habis mentok nggak kuat masalah juga. Nah, mudah-mudahan ini kalau saya kumpulin ada kurang lebih sekitar 20 hektar. Jadi buat persiapan buat pertanian santri dan buat ekonomi santri, insya Allah kita kelola dengan, walaupun saya mengambil konsep pesantren modern, tapi saya tidak akan meninggalkan salam. Karena apa? Saya punya konsep, biarlah kita dikatakan orang mudik, tapi pendidikannya luar biasa. Gitu. Nah, itu yang akan saya kelola, beri khusus buat anak yatim piatu, kita gratiskan. Kenapa? Saya buat ini karena saya sendiri itu yatim dari kelas 3 SD. Saya bisa seperti ini karena belas kasihannya banyak orang, dan saya tidak bisa mengembalikan orang-orang yang telah menyumbang pada saat itu sampai saya bisa sebesar ini. Makanya saya ingin abdikan diri saya buat mereka, biar mereka mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangannya, khususnya kepada teman-teman dan tim pejuang, baik yang di Beko, baik yang di sopir, baik yang di bangunan, selama setahun ini mungkin banyak kesalahan pribadi saya yang mungkin suka marah-marah. Ya, bos. Suka marah-marah, kadang kita melihat itu bangunan sudah setahun kagak berubah-ubah gitu. Bayarnya 3 bulan tiap minggu gitu. Kadang kita sedih banget. Tapi kita mau bagaimana ya, mungkin begitu kan ya. Sama giliran operator Beko rusak kan
kapan ngasih duitnya, malah yang ada di kantong dicomotin dulu kan. Nah ini mobil 16 ke 18 lah 2 bulan ngomongnya 130 juta. Oh, itu kata saya hanya bisa ngaku sama Allah tuh, ya Allah itu kasihan kepada saya. Makanya saya kalau bangun malam mau jam 1, mau setengah 1, mau jam 12, mau jam 3 pasti saya memilih keluar rumah. Saya cuma mengadakan kepala aja, ya Allah saya lihat kanan kiri ada yang cuma bintang, mau ngeluh ya nggak ada, hanya ngeluhnya sama Allah aja. Tapi Allah maha mendengar, saya dikasih banyak rezeki yang tidak bisa saya pungkiri. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan, dan pembangunan ini sudah sampai sekarang saya belum pernah minta sumbangan sepeser pun, masih murni pribadi. Dan mudah-mudahan karena keikhlasan Allah buat saya, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang sulit jadi mudah, yang mudah dipermudah, yang sulit digampangkan baik dalam mencari rezekinya untuk urusan pondok pesantren Darul Hikmah. Kenapa saya ingin Darul Hikmah? Ternyata banyak hikmahnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf lahir batin buat semua yang tadi saya sampaikan. Pasti saya banyak salah dan mungkin banyak yang membayar itu bagi saya kalau di mana-mana ini. Padahal saya itu marah karena saya kan gitu. Kalau itu nggak kerja keras, kasihan anak istri nungguin yang udah di rumah, kata pulang-pulang, dirinya mau pulang kasbon. Kata saya bingung ngasih kerja, kerjanya sehari dapat 1 habis buat jajan, mana istrinya ngikut lagi. Nah kalau ngajak istri kan jajannya 2 kali lipat. Iya. Saya tanya istrinya, takut hilang kada pulang-pulang ada yang aduh. Ini katanya takut pulang, takutnya nggak pulang-pulang. Padahal udah saya bilangin, sopir kita nggak boleh mabuk, nggak boleh main perempuan. Kenapa? Tadi udah saya sampaikan, tatkala kita mencari rezeki yang benar-benar ikhlas, insya Allah apabila terjadi apa-apa dengan kita, insya Allah mujahid masuk surga. Yang penting satu, kewajibannya jangan ditinggalkan. Sholat, zakat, ini sholatnya belum betul, kalau dipanggil doang sholat gitu. Tapi insya Allah saya doa siang malam, setiap malam, ya Allah berilah hidayah, taufik, inayah kepada semua yang berkecimpung di Yayasan Darul Hikmah ini. Karena apa? Saya yakin dalam hati, pasti niatnya ada semua untuk menjadi orang alim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.